Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana keadaan relationship-nya kalian untuk di saat ini. Sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia, ada energi dari The Hierophant Reverse ya, kemudian ada energi dari Knight of Wands, posisinya reverse. Oke, kemudian ada energi dari, kemudian ada sini. Oke, baik, ada di situ dan kemudian ada di situ ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Wow. Oke. Nah, jadi kalau untuk saat sekarang, Mari lihat kamu itu lagi posisi jatuh cinta ya kepada si pasangannya kamu ini. Gitu. Kamu jelas banget memang kamu punya perasaan kepada si dia. Dan yang ianya ya, walaupun ternyata kamu dengan dia ini baru-baru aja menjalani kedekatan, baru hanya berapa kali video callannya kah, chattingannya kah, teleponannya kah, atau ketemuannya kah, tapi Mari lihat kamu bisa langsung kayak seolah-olah kamu cepet gitu loh, kamu cepet jatuh cinta sama dia dan bisa kamunya itu udah aku pilih dengan dia aja gitu loh ya. Jadi kayak kamu nggak mau lagi mencoba untuk memilih di antara 4 miliar laki-laki lain di luar sana ataupun 4 miliar perempuan lain di luar sana. Seperti kamunya itu tuh sudah menentukan, udah ada aku dengan dia saja gitu ya. Nah, ini tuh juga berlaku bagi kamu yang sebenarnya usianya bukan lagi ceritanya belia ya. Kamu itu tuh katakan sudah pria tanda petik di usia ya. Ini usia, bukan soal kesadaran ya. Usia, kamu bisa usianya sudah dewasa gitu ya. Di sana. Atau kamu wanita yang sudah dewasa gitu ya. Nah, jadi kamu boleh ini tuh cepat kamu mau menyerahkan hatinya kamu, bahkan menyerahkan hidupnya kamu gitu ya untuk si seseorang ini gitu loh. Nah, jadi udah mulai di sini tuh kamu mempersiapkan dirimu untuk serius. Kamu mempersiapkan dirimu untuk serius kepada si seseorang ini. Gitu. Udah langsung bisa cepet gitu loh. Nggak nyampe sebulan kamu setelah ketemu sama dia, udah kayak kamu putuskan, udah aku dengan dia aja, aku coba dengan dia. Aku pastikan, bahkan bisa gitu, bukan hanya sebatas mencoba. Tapi kayak aku pastikan, aku akan membangun hubungan, menjalani dan membangun hubungan dengan si dia. Nah, udah gitu modelnya kamu. Itu karena kamu juga kayak nggak mau basa-basi lagi ya. Nah, ini biasanya memang umur-umur yang sudah tergolong tidak muda lagi ya. Jadi udah males gitu lah kalau ceritanya hanya sebatas main cinta-cintaan. Jadi bukannya kamu geragas di sini, bukan. Nggak ada Mari bilang kamu geragas, kamu kegatelan, kamu kayak gas-gas terus. Enggak. Karena ini tuh keputusan matengnya kamu lah, hatinya kamu udah kena ke dia gitu ya, sudah berbunga-bunga soalnya ke dia. Mungkin bahkan ketika kamu kayak menyaksikan ya bagaimana dia nge-treat kamu, seneng hatinya kamu. Itu yang kamu cari. Menurut kamu, wah ini cara pria dewasa nge-treat atau caranya pria ataupun wanita dewasa nge-treat gitu ya. Nah, jadi kamu kayak percaya gitu loh. Apalagi memang motifnya kamu itu tuh kan ke dia motif yang baik, motif yang benar. Jadi mungkin ya kamu kayak memahami ada ceritanya hukum karma, bahwa apapun yang datang ke dalam hidup itu tuh sesuai dengan vibrasi gitu ya. Jadi kamu, vibrasinya aku bagus kok, berarti ini orang memang akan bagus untuk aku ya. Bertindak sama seperti bagaimana tindakannya aku ya, karena berangkat dari motif yang sama seperti motifnya aku gitu ya kan. Nah, apalagi mungkin kamu juga ngelihat usianya dia juga tergolong sudah dewasa gitu ya. Jangan-jangan ya seumuran sama kamu ya, usia sudah 30-an, 40-an
atau bahkan 50-an misalnya gitu ya. Ya udahlah. Jadi kayak ini pun enggak mungkin main-main. Jadi kamu bisa kayak cepet percaya kepada si dia. Lah orang usia sudah mateng juga, enggak mungkin kayak anak cencen yang hanya nyari kesenangan, hanya nyari kepuasan, hanya nyari permainan, kan gitu kamunya ya. Jadi karena kamu melihat dirinya kamu yang sudah tidak mau mencela-mencela lagi dalam hidup, yang sudah mau serius saja dalam hidup, yang sudah mau konsisten saja dalam hidup, yang sudah membentuk dirimu mapan menjalani hidup. Nah jadi kamu kayak menyangka dia pun pasti kayak gitu. Ya, kamu berasumsi ya seperti kamu sedang menatap cermin gitu loh. Dia adalah pantulan dari gambaran dirimu. Nah, gitu ya. Jadi kok kayaknya modal untuk menjalani sebuah hubungan yang sehat, mari lihat ada memang sudah di dalam dirinya kamu dan siap untuk kamu aktualkan dalam relationship-nya kalian berdua. Gitu loh. Ya. Jadi kamu untuk saat sekarang nggak mau lagi ngelirik kanan kiri, ya tidak dalam posisi untuk mencari pasangan lagi. Lagi-lagi sudah ada dia gitu loh, ya kan di sana. Jadi ya hidupnya kamu di saat-saat sekarang sudah mulai itu tuh berorientasi mempertimbangkan dia juga, gitu, ya kan. Jadi seolah-olah seperti hidupnya kamu ini tuh bukan lagi kamu jalani hanya untuk dirinya kamu sendiri, tapi juga untuk dia. Makanya kata Mari bahwa kamu sebagai seorang pasangan sebenarnya ini tuh udah pasangan yang jempolan ya. Kalau bisa nih ada sertifikasinya, pasangan mapan gitu ya, pasangan yang tergolong baik. Wah kamu harus dapat itu sertifikasi. Kamu udah dapat cap legal kamu ya di sini ya. Gitu. Jadi sudah mulai kamu dalam kalau katakan kalian masih pacaran gitu ya atau PDKT bahkan udah mulai kamu ya dia gitu ya dalam hidupnya kamu. Tapi memang ini tidak posesif ya, kamu tidak posesif, kamu bahkan tidak ada energi agresifnya di sini gitu. Yang kamu tahu ya kamu harus melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan gitu dengan cara yang elegan gitu ya. Dan ini tuh secara alami memang dia keluar ya. Apa-apa yang mau kamu lakukan, bagaimana sikapnya kamu, tindakannya kamu, ucapannya kamu, ini tuh malah kayak alami aja keluar dari dalam jiwanya kamu. Nggak ada di sini tuh acting, aku acting pura-puranya baik, pura-puranya menyenangkan, pura-puranya pinter, pura-puranya maco, keren, nggak gitu. Ya memang kamu sadar lah ini value-nya aku. Nah value-nya aku itu tuh ya dia harus tahu gitu. Ya, jadi mulai kamu perlihatkan ya satu-satu tentang siapa kamu. Gitu. Nah, kalau hubungan kalian sudah lama, makin lama kamu bersama dengan dia, makin menjadi kamunya ini ya. Menjadi kamu gitu. Jadi ya misal kalau kamu ini tuh seorang suami, lah hidupnya kamu yuk kerja. Ya, pulang kerja ya mungkin bersosial sebentar dengan teman-teman. Habis itu ya pulang gitu lah. Nggak ada ceritanya mencela-mencela, melipir dulu lah, main bowling misalnya gitu ya. Enggak, pokoknya yang aneh-aneh gitu ya. Sikap yang memungkinkan untuk terjadinya tantangan ya. Itu sangat dengan kesadaran penuh kamu elakkan. Gitu kalau Mari nampak ya. Mungkin saja bahkan kalau kamu mau keluar itu tuh sebisa mungkin dengan anak atau dengan dia gitu ya. Kalau enggak ya kamu milih untuk mendem aja di rumah gitu. Jadi bijak kamu di sini Maria sebagai seorang istri, sebagai seorang suami gitu ya. Mendingan lah ngeberesin menata rumah daripada hang out di luar sana. Bisa kamu gitu ya. Aku nabung walaupun kamu kayak pengen beli sesuatu, katakanlah ya beli baju baru setiap minggu misalnya gitu. Tapi bisa kamu di sini tuh udahlah nggak usah, aku nyimpen aja supaya kebeli nih rumah baru misalnya gitu ya. Jadi kayak nggak lagi dalam ego mencari permainan dalam hidup ya.
dirimu gitu loh. Tapi kira-kiranya apa nih kontribusi yang bisa kamu lakukan terhadap relationship kalian, menjaga keharmonisan, ya, langgeng panjangnya hubungan ini, sehatnya hubungan ini. Nah, udah ke situ arah hidupnya kamu di saat sekarang yang berstatus sebagai suami atau istri ataupun pacarnya dia. Gitu. Kalau pacar, ya kamu udah bisa nih mempersiapkan dirinya kamu, ya, mulai kamu mensimulasi dirinya kamu sebagai istri, sebagai suami masa depan untuk dia. Gitu ya. Tetapi tidak demikian ternyata si yang bebeknya kamu ini. Gitu loh. Bahkan separuh dari kamu saja. Lihat kok gak ada ya energinya itu tuh di dalam dirinya dia. Gitu loh. Ini pasangannya kamu ini tuh masih mencela-mencela ini, mari lihat. Gitu. Entah kamu tahu ataupun kamu tidak tahu ya. Tentang sepak terjang suaminya kamu ini tuh di luar sana atau istrinya kamu ini tuh di luar sana. Gitu. Tapi malah ini orang masih iseng ini di luar, masih gatel ini di luar. Gitu loh. Ya. Masih banyak tingkah ini di luar, petakilan ini di luar, ganjen ini di luar. Kalau mari lihat. Gitu. Dia umurnya boleh sudah banyak gitu ya. Namun kok sifat kekanak-kanakannya itu tuh masih ada di sini. Entah mungkin pandai dia berdrama ya, menutup-nutupi sepak terjangnya dia ini tuh dari pantauannya kamu. Jadi mari bukan mau merusak suasana hatinya kamu di saat ini ya. Tidak, tapi hanya untuk ngasih informasi saja sama kamunya. Itu loh. Nah, terutama bagi kalian yang baru-baru aja ya punya hubungan. Dia ini tuh masih main-main ini sama kamu. Itu loh. Ini tuh memang masih drama ini, masih acting ini sama kamu. Ini lagi love bombing dia nih, mari lihat ke kamu. Jadi gak heran sih kalau kamunya itu tuh cepet jatuh cinta ke dia. Cepet kayak merasa bahwa ini adalah orang yang tepat untuk kamu. Karena acting ini. Mari nampak. Dan kelihatannya ini orang expert ya. Ini orang terbiasa ini. Mempermainkan hati seorang pria ataupun seorang wanita. Dan melihat mangsanya dia bukan hanya kamu saja. Kamu bisa itu tuh sudah mangsa yang kesekian ini. Ini playboy, ini playgirl ini, pemain ini. Itu mari lihat, pemain ini. Itu loh. Ini hanya mencari kesenangan aja ini sama kamu. Ini hanya kayak menikmati proses pengejaran aja ini. Dia bukan mau memiliki kamu. Ya. Mau punya komitmen dengan kamu. Tidak, belum. Dia hanya kayak posisinya menaklukkan dirimu. Gitu. Bikin kamu kelepek-kelepek, bikin kamu jatuh ke dalam pelukannya dia untuk dia campakkan. Itu. Mari lihat, ya. Di sana. Nah, walaupun dia itu tuh ternyata suaminya kamu atau istrinya kamu, ya itu tadi, komitmen dengan kamu belum benar-benar nyata ini di matanya dia. Keluar pagar rumah, lupa dia bahwa dia suaminya kamu, bahwa dia istrinya kamu. Gitu, bisa dia lupa. Makanya dia gatel juga di luar sana. Gitu loh. Atau ini bisa, bukannya dia lupa bahwa dia adalah seorang suami atau seorang istri, tapi justru dia jadikan statusnya dia ini jadi kayak seperti ajang yang lebih menantang. Dia sudah berstatus istri tapi dia kedip-kedip mata dengan laki-laki lain. Oh, jadi kayak lebih seru. Malah soalnya orang ini tuh senang dengan tantangan ya. Senang dengan tantangan. Senang main-main mata sama maut gitu, kira-kiranya gitu. Senang dia nih gitu. Tapi itu tadi kayaknya nampaknya kamu belum tahu ya si pasangannya kamu ini. Kamu tuh kayak yakin dan percaya aja bahwa ya kayak kata Mari tadi, kamu baik dia pun baik gitu. Kamu jelas dia pun jelas. Ya, jelas dengan tujuan komitmen gitu. Nah, kalau dia mah jelas dalam artian
canda. Canda lagi nih hidupnya dia, masih canda ini. Mari nampak. Dan beberapa ya, bisa ini tuh dia ngedeketin kamu dengan tujuan untuk manas-manasin pria lain ataupun wanita lain. Itu tuh mari lihat. Jadi dia kayaknya punya koneksi sama cewek lain atau cowok lain. Cuman entah apa yang terjadi dalam hubungan mereka. Jadi dia menjadikan kamunya itu tuh sebagai boneka atau alat. Alat untuk mengalahkan itu cowok lain yang di sana atau cewek lain yang ada di sana. Jadi kamu bisa dijadikan sebagai ya senjata untuk menyakiti orang lain. Gitu itu. Jadi nampaknya seseorang ini tuh seperti belum menghargai kamu nih. Belum. Di sana ya. Manipulatif ini. Tebal topengnya ini. Banyak ini topeng menarik yang dia tunjukkan kepada kamu. Persona-persona palsu yang dia tunjukkan ke kamu. Gitu. Jadi alangkah baiknya kamu ya paham ya bagaimana langkahnya kamu untuk menghadapi si seseorang ini. Gitu loh. Ya kayak memang jangan ajak dia berantem ya. Setelah kamu mendengarkan video ini, jangan langsung kamu ngajak dia berantem. Jangan. Gitu ya, terutama bagi kalian sudah rumah tangga. Jangan. Gitu. Tapi coba aja bantu dia ya. Bantu dia untuk menyadari bahwa ini loh, ada rumah tangga yang sudah sewajarnya untuk dia tanggung jawabi. Gitu. Di sana ya. Entah pun ini memang bisa. Lagi mode puber kedua. Bisa juga ini. Ya. Kambuh dia, gatel-gatelnya dia bisa. Di sana. Jadi gejolak jiwa muda itu tuh cilukba lagi, nongol lagi. Ya. Makanya mulai lagi di sini tuh mencari petualangan baru. Ya. Padahal sudah lama bersama dengan kamu. Kayak gitu. Ada kayak pengen ini ya, menikmati variasi. Padahal kalau dengan kamu melihat segala-galanya sehat ya. Gitu loh. Maksudnya gini, ini kalau udah rumah tangga yang sudah lama ya. Pelayanan secara seksual ini tuh biasanya menjadi isu dalam relationship yang sudah lama. Tapi di sini melihat kamu tidak ya, secara biologis hasrat nafsu masih menyala ini untuk suaminya kamu ini atau untuk istrinya kamu ini ya. Gitu. Jadi kalau mereka sih kayak gak ada yang bisa mari kritik ya dari kamu untuk menjadikan alasan pembenaran si dianya ini tuh lagi gatel di sana. Gitu. Jadi kayak tindakannya dia yang berkemungkinan merusak hubungan kalian ini, itu tuh nggak bisa mari temukan ada persoalannya dari dirimu. Gitu loh. Ini tuh kayaknya pure. Ini tuh antara dirinya dengan egonya, dengan hasrat nafsunya. Itu loh. Ya. Jadi dia sedang problem dengan diri dia sendiri. Gitu loh. Hanya saja problemnya dia dengan diri dia sendiri itu tuh boleh-boleh akan berdampak juga untuk kamu. Di situ ya. Nah, bagi kalian yang memang masih pacaran, baru-baru pacaran atau yang baru-baru PDKT, mari bilang kayaknya janganlah dulu cepet-cepet ya untuk menetapkan tujuan masa depannya kamu dengan si seseorang ini. Gitu. Takut-takutnya nanti kamu kecewa. Gitu ya. Kecuali kalau kamu mau belajar untuk memahami proses. Gitu ya. Kalau kamu mau belajar untuk menjalani proses, memahami proses, ya itu bagus. Gitu. Karena memang untuk keseriusan itu tuh beberapa orang
dia butuh waktu gitu ya. Tidak seperti kamu kecepatannya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi ya nikmatilah momen-momen di saat ini. Tapi tanpa menambahkan ekspektasi yang macam-macam dulu ya. Ekspektasi macam-macam dulu dengan si dia. Gitu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Leo, kemudian Aquarius, ada Sagittarius, Aries, berikut ada energi dari Capricorn di sini, Pisces, Scorpio, Cancer, menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.